Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kalau sampai malam hari ini kita masih luar biasa dan masih diberi kesehatan. Itu bukan karena kuat hebat kami, itu karena kasih Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk itu, atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih pada malam hari ini kepada Bapak Ibu yang sudah ikut beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita akan bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kasih di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau boleh malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan oleh Pak Yunus. Biarlah firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan angkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, puji
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa yang kami kenal dan kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita ya Bapa pada malam hari ini, di mana Tuhan sudah izinkan kami seluruh jemaat sektor A, B, dan C boleh beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita bagi jemaat yang ada di rumah. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh dan dosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya yakin kita pada malam hari ini selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita masih boleh dipertemukan dalam ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara online. Gereja kita sudah membuat program ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung terus gereja kita, agar pelayanan di gereja kita boleh dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah
berakar, dibangun, dan bersyukur. Saya akan membacakan satu ayat lagi dari nats bacaan kita yang berhubungan dengan tema pada malam hari ini, yaitu ayatnya yang ke-7. Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Dalam surat Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus ini mengambil ilustrasi bahwa umat Tuhan harus berakar di dalam Kristus. Umat Tuhan harus dibangun dalam Kristus, dan umat Tuhan harus selalu bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi yang pertama, jemaat Tuhan, yaitu berakar di dalam Kristus. Berarti hidup kita ditopang oleh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus, pengharapan kepada Yesus Kristus, dan menebarkan kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Kita melihat tumbuhan Bapak Ibu yang memiliki akar, di mana fungsi akar dari tumbuhan ini sangat banyak. Fungsi akar adalah mencari sari-sari makanan. Fungsi akar adalah sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan tersebut. Fungsi akar adalah sebagai penyangga agar tumbuhan tersebut atau pohon tersebut dapat berdiri tegak. Demikianlah hidup kita. Kita harus berakar di dalam Kristus. Dan bila kita berakar di dalam Kristus, pasti kita akan bertumbuh menjadi sosok pribadi yang kuat. Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya yang berakar di dalam Kristus berarti sumber kehidupannya adalah Kristus. Orang yang berakar di dalam Kristus akan berdiri kokoh di atas badai-badai kehidupan. Mazmur pasal 1 ayat 3 berbicara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kata ditanam di tepi aliran air berarti tumbuhan tersebut berada dekat dengan sumber kehidupan. Begitu juga kehidupan kita. Kita harus selalu berada dekat di dalam Tuhan agar kita bisa bertumbuh dengan baik. Ilustrasi yang kedua adalah dibangun di dalam Kristus. Sebagaimana kita tahu bahwa hal yang menentukan kokohnya suatu bangunan itu bisa berdiri dengan baik adalah fondasi atau dasar yang kuat. Kehidupan orang percaya agar tidak mudah goyah dan tenggelam di dalam badai masalah kehidupan saat ini, dia harus berdiri di atas fondasi yang kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain di luar Yesus, maka kita akan menghadapi kesia-siaan. Rasul Paulus ingin menyampaikan dalam pembacaan ini bahwa pertumbuhan rohani hendaklah dibangun di atas Kristus. Maksud dibangun di atas Kristus adalah kehidupan yang seturut dengan kemauan Kristus, bukan seturut dengan keinginan saya dan saudara. Efesus 2 ayat 20 mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Artinya Bapak Ibu,
tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Batu penjuru adalah sebuah batu yang diletakkan pertama kali pada saat orang itu membangun bangunan. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa melihat apabila ada pembangunan suatu bangunan yang besar, maka akan diletakkanlah batu pertama. Nah, itulah yang disebut dengan batu penjuru. Kristus adalah pusat pertumbuhan iman kita. Ayat 8 berbicara, Paulus mengingatkan kita agar kita tidak mudah goyah di tengah-tengah pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu saudara, kita harus meletakkan Tuhan Yesus sebagai fondasi iman kita, sebagai fondasi pengharapan kita. Ilustrasi yang ketiga, yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berbicara tentang mengucap syukur, mungkin banyak orang yang berpikir, itu adalah hal yang gampang saja karena bisa kita ucapkan lewat bibir. Namun sesungguhnya perkara mengucap syukur adalah terkadang sulit kita lakukan. Jangankan dalam kondisi sulit atau kita dalam himpitan, dalam situasi yang normal saja, dalam situasi kita diberkati, dalam situasi kita sehat, terkadang begitu sulit untuk kita itu bisa mengucap syukur. Pesan Paulus kepada umat Tuhan bahwa umat Tuhan harus selalu melimpah dengan ucapan syukur. Artinya adalah mari kita bersyukur di dalam setiap keadaan hidup kita. Apakah itu kita dalam keadaan baik ataupun kehidupan kita dalam keadaan buruk. Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya saudara, bahwa di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, umat Tuhan harus selalu bersyukur. Umat Tuhan harus melimpah dalam ucapan syukur. Karena hal mengucap syukur adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya dan tidak boleh kita abaikan atau kita sepelekan. Karena dengan mengucap syukurlah berarti kita menyatakan iman kita, pengharapan kita, dan ketergantungan kita kepada Allah Sang Pemberi kehidupan. Karena dengan mengucap syukurlah berarti kita juga mau memberi diri kita untuk dipakai oleh Allah dalam pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang Tuhan ingin sampaikan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama, bahwa setiap umat Tuhan harus selalu mencari Tuhan atau hidup di dalam firman Tuhan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Seperti tumbuhan dengan akarnya terus mencari makanan dan air untuk bisa bertahan hidup. Demikian pula kita, Bapak Ibu Saudara, harus terus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan selagi Dia dapat ditemui. Karena di luar Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Pesan yang kedua, bahwa orang percaya hidupnya harus dibangun atas dasar firman Tuhan. Setiap aspek kehidupan kita, baik itu kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan jiwani, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam usaha, pekerjaan, dan apapun saudara, perlu dibangun di atas Kristus. Jadikan Kristus sebagai pusat aspek kehidupan kita. Bagaimana caranya saudara? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita akan beristirahat, kita baca firman Tuhan. Ketika kita terbangun dari tidur, kita baca firman Tuhan. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Kita baca sesuai dengan yang Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Yang terpenting adalah kita bisa merenungkannya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan yang ketiga yang Tuhan ingin sampaikan pada malam hari ini, bahwa orang percaya hidupnya harus melimpah dengan ucapan syukur. Kolose pasal 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pelayankah, kita harus lakukan tugas kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dilihat orang lain. Saudara sebagai jemaatkah, praktekkan kasih, lakukan kasih itu untuk Tuhan. Kalau kita nantinya akan mendapatkan balasan kasih, itu adalah bonus yang kita terima. Yang penting kita semua lakukan untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap keadaan hidup kita, dalam setiap kondisi kita baik atau buruk, susah atau senang, sehat ataupun sakit, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur dan selalu bersyukur. Ayat 6 berbicara, kita harus bersyukur karena kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Ayat 13 dan 14 berbicara bahwa kita harus bersyukur karena kita sudah dipilih Tuhan dan hutang kita telah dibayar lunas di atas kayu salib. Harusnya saudara, kita yang tergantung di kayu salib. Harusnya saudara, darah kita yang tertumpah di kayu salib. Tapi karena Yesus sangat mengasihi kita, Dia turun ke bumi, merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya, menebus dosa kita. Itulah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu, saya katakan bahwa tidak ada pengajaran lain lagi yang paling komplit selain dari pengajaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pegang terus firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hiduplah sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Dan selalu setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Bapa, kami datang pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Kami boleh diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi rema, sulu, dan pedoman dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan masih izinkan pada kami. Bapa dalam surga, malam hari ini kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja PAUK TNI AL Sunter. Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dari pendeta, majelis. Biarlah kami sebagai pelayan Tuhan yang ada saat ini, kami boleh melaksanakan tugas kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus kategorial yang ada di gereja kami. Tuhan berkati para pengurus agar di dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus komisi dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan, jemaat PAUK TNI AL Sunter. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, biarlah kami semua diberikan kekuatan, kemampuan yang datangnya daripada Tuhan untuk dapat menghadapi dan melewati pandemi yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, datanglah Engkau jamah kehidupan mereka. Sebagai dokter,
sehingga sakit daripada setiap jemaat kami boleh disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah yang ada saat ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah hikmat Tuhan yang mewarnai setiap kehidupan mereka. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadikan pemimpin yang bertanggung jawab, setia kepada rakyat. Kami berdoa, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota kami, kota Jakarta, di mana kami boleh hidup saat ini, mencari nafkah, mencari rezeki. Berkati kota kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala macam perpecahan. Jauhkan dari segala macam bencana alam. Dan biarlah kota kami, kota Jakarta yang kami cintai ini, menjadi kota yang penuh dengan kedamaian. Kami juga mau berdoa buat komplek kami, di mana kami boleh tinggal selaku warga komplek. Berkatilah komplek kami ini Tuhan. Dan kami, jemaat POUK TNL Sunter yang ada di dalamnya, biarlah kami boleh mempraktekkan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat komplek Kodamar ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang penuh kasih, persembahan yang kami berikan ini asalnya adalah dari Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima dan menyucikan agar bermanfaat bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus berakar di dalam Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan harus meletakkan Yesus Kristus sebagai pondasi iman kita. Dan kita sebagai umat Tuhan harus selalu melimpah dengan ucapan syukur dalam setiap keadaan hidup kita. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita angkat pujian Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku dan meratakanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama. Mari kita siapkan hati kita pusatkan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.